Ini mau kita Halo, mulai sekarang atau kita tunggu dulu sampai masuk dulu? Ini masih baru 40-an peserta ya. oke bisa Pak. Mungkin mau ditunggu sampai jam berapa? Karena mengingat waktunya yang terbatas, mungkin sudah jam 3. Oh, ya udah. Nanti di apa? Share aja mungkin recordnya ya. Ya, bisa Pak. Oke. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Jadi agenda kita untuk hari ini adalah review ya untuk assignment-nya. Kemudian juga untuk pembahasan mengenai ujian akhir ya. Jadi sebentar mungkin saya share dulu screen-nya ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, masih sejauh ini kita sudah tutup ya seharusnya untuk assignment 2 dan ternyata masih juga ada beberapa yang belum selesai ya. Semua materi sih ya, kalau saya cek bahwa di pneumatic hidrolik, kemudian di renewable energy maupun di mekatronik semuanya masih ada yang belum selesai ya. Jadi tapi sudah kita close ya untuk pengambilan nilainya. Jadi nanti kita akan rekap eh, seperti yang kemarin di minggu lalu sudah diinfokan di review assignment 1 bahwa poinnya untuk assignment 1 dan assignment 2 adalah masing-masing 20% ya. Jadi selama mengerjakan semua 100%, kuisnya juga semua dijawab, ya maka akan mendapatkan nilai 100. Tapi kalau progresnya tidak selesai, ya nanti kita akan mengambil nilainya berdasarkan dari progresnya ya, baru berapa persennya, dan kemudian tetap kita cek juga apakah kemudian semua kuisnya juga dijawab atau tidak. Ya, jadi kalau kuisnya tidak dijawab, persennya berkurang, misalkan udah 83%, kemudian ternyata ada kuis yang dijawab, maka nilainya akan dikurangi lagi. Seperti itu. Itu pola penilaian untuk assignment 1 dan assignment 2. Ya. Kemudian kita akan lakukan ujian akhir. Itu kemarin seperti yang saya sudah sampaikan bahwa adalah isinya soal-soal yang berkaitan dengan materi di assignment 1 maupun materi di assignment 2. Ya. Dan nanti ujiannya itu akan dilakukan di tanggal 21 ya, hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Jadi hari Jumat kita tidak batasi waktunya, jadi mulai dari pukul 00 sampai 23.59 ya. Bapak Ibu bisa akses ya, tetap nanti masuknya ke LX-nya, nanti akan ada evaluation-nya ya di sini. Jadi kita sudah tetapkan di energi terbarukan ada 4 evaluation yang harus Bapak Ibu lakukan. Untuk pneumatic hydraulic itu ada 3, ya ada 3 evaluation. Kemudian di mekatronik juga ada 3, ya. Masing-masing evaluation-nya ini itu 45 menit ya satunya. Jadi kalau ada 4 ya berarti 4 kali 45 menit. Kemudian jumlah soalnya berbeda-beda ya. Jadi contohnya di sini yang energi terbarukan. Ini jadi kita infokan aja ke Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan bahwa ini adalah materi yang nantinya akan diujikan ya untuk renewable energy, energi terbarukan. Yang pertama adalah tentang lithium ion battery. Ya, kemudian yang kedua adalah lead acid battery. Kemudian yang ketiga adalah tentang solar power. Solar power. Ya, kemudian untuk materi keempatnya adalah photovoltaic system ya. Jadi seperti yang dilihat bahwa nanti bisa diakses tanggal 21 ya, hari Jumat.
ya, seharian full dari pukul 00 sampai 23.59. Jadi jam berapapun. Dan ini tidak berurutan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengerjakan solar power dulu, boleh. Baru kemudian ke lithium ion, it's okay. Gitu ya. Yang penting semuanya dikerjakan tentunya. Ya. Dan tidak harus, langsung 4-4-nya semua. Misalkan, saya pagi cuma bisa 45 menit, ya jawab aja satu dulu, gitu, it's okay. Yang penting nanti sebelum tanggal 21 selesai ya 23.59 itu part-partnya semua sudah dikerjakan. Ya, jadi materinya nanti adalah 4 ini ya. Gitu. Kemudian untuk yang pneumatic hidrolik itu akan ada 3. Nanti yang diujikan adalah tentang basic hidrolik, basic elektropneumatik, dan basic pneumatik. Ya, semuanya masing-masing 45 menit ya. Jadi ada 3. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa tahu kalau topik ini yang diujikan, Bapak Ibu bisa nanti lebih pelajari topik-topik ini aja, karena di luar topik ini berarti tidak diujikan. Jadi contohnya kayak hidrolik, elektrohidroliknya berarti tidak diujikan. Bapak Ibu cukup belajar yang hidroliknya saja, seperti itu. Jadi bisa lebih fokus ya pembelajarannya. Kemudian untuk mekatronik itu mekatronik itu juga ada 3 ya. Basic of PLC programming, basic of sensor, dan basic of pneumatic. Jadi 3 topik ini akan diujikan. Jadi sekarang assignment 1 dan assignment 2 sudah kita buka lagi untuk Bapak Ibu bisa belajar lagi sebelum mengikuti ujian akhir. Ya, jadi sudah dibuka hari ini sampai besok jam 23.59 ya, tanggal 20. Jadi kita buka lagi kembali, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk Bapak Ibu bisa belajar lagi ya, karena tadi bahwa soal evaluasinya nanti ujiannya itu adalah berdasarkan dari materi yang ada di assignment-nya. Ya, jadi kemudian Bapak Ibu bisa fokus bahwa yang diujikan materinya apa, jadi bisa dipelajari yang tentang itu saja ya topiknya. Karena kan topiknya dari assignment 1 dan assignment 2 kan banyak sekali. Nah, jadi bisa dipelajari aja sesuai dengan topik yang ada yang akan diujikan. Ya, seperti itu. Jadi materi yang di luar ini tidak wajib untuk dipelajari lagi karena tidak akan keluar di ujian. Ya, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau baca lagi ya silahkan. Seperti itu intinya. Ya, jadi ini yang utamanya kami informasikan untuk Bapak Ibu siapkan bahwa silakan bisa diakses lagi assignment 1 maupun assignment 2, dipelajari lagi ya, persiapkan bahwa nanti di tanggal 21 itu akan ada ujian akhirnya ya. Mungkin kita buka contohnya kita search. Misalkan kita cari justru yang tidak ada ya, biar nggak bocor soalnya. Jadi contohnya yang hidrolik. Basic of elektrohidrolik ya. Tadi karena yang diujikan adalah hidrolik. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ya ada yang pilihan ganda, macam-macam ya, berbeda-beda. Jangan lupa setelah diisi di confirm ya Bapak Ibu ya. Jadi dibaca baik-baik, apa jawabannya, dipilih, kemudian confirm semua. Nanti kalau tidak yakin atau mau review lagi bisa balik lagi ya. Tinggal ngikutin panahnya aja. Ya. Ingat cuman waktunya itu maksimum adalah 45 menit ya per satu topik. Jadi dikerjakan sebelum waktunya habis. Karena jumlah soalnya ini berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya. Kalau ini masih lumayan banyak. Ini kalau dilihat ada cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, cukup banyak. Nah, jadi makanya jangan terlalu lama juga ya. Dijawab-jawab aja dulu, kemudian tadi kan bisa di back ya. Jadi bisa Bapak Ibu kalau tidak yakin di soal-soal tertentu bisa direview lagi selama waktunya masih
ada ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa nyalakan stopwatch atau bagaimana supaya tahu waktu tersisa berapa ya. Jangan sampai nanti waktunya habis seperti itu ya. Oke, mungkin itu. Jadi apa dikerjakan saja untuk ujian akhirnya nanti ya. Tadi yang kita perlu ingatkan bahwa siapkan bisa dibaca ulang lagi ya semua assignment 1 sampai assignment 2. Yang dibutuhkan utamanya adalah mempelajari yang sesuai dengan topik apa yang akan diujikan ya. Yang tidak diujikan kalau mau dibaca lagi silahkan, tapi utamanya tentunya adalah sesuai dengan topik yang akan diujikan ya. Mungkin itu lagi ya. Kemudian untuk jadwal berikutnya kita akan ada Zoom meeting lagi di tanggal 24 ya Bapak Ibu. Jadi tanggal 21 kita ujian akhir. Ya, jadi 19 sampai 20 ini sekarang Bapak Ibu belajar lagi ulang persiapan sebelum ujian akhir. 21 ujian akhirnya. Kemudian 24 kita akan ada Zoom meeting lagi untuk pembahasan tentang final project-nya ya. Kemudian nanti pengerjaannya 25, 26, 27 ya pengerjaan final project-nya. Final project-nya cukup simpel. Ya, jadi mungkin sekitar 1 sampai 2 hari sebenarnya atau kalau 1 hari full mau dikerjakan juga bisa selesai sebenarnya ya. Jadi kemudian di tanggal 28 nanti kita akan penutupan ya. Rencananya seperti itu kalau tidak ada perubahan lagi. Mungkin itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sisi saya cukup. Ada mungkin mau tambahkan Pak Tawakal? Nah, Pak, sebelumnya ada di chat Bapak Andi Suhandi untuk bahan-bahan yang akan diujikan untuk energi terbarukan, apakah boleh di-review lagi, Pak? Nanti kita share aja ya di apa di dalam grup aja. Judulnya apa saja. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Karena kan ada banyak juga yang belum join. Oke, ada lagi? Boleh izin bertanya, Ibu, Bapak Eka? Ya, silakan. Selamat sore, Pak. Izin bertanya untuk ujian akhirnya nanti tanggal 21 itu penggunaannya apakah bahasa Inggris seperti saya apa seperti question yang ada di assignment ya, Pak? Bisa Iya, aja, Pak. bahasa Terima Inggris, kasih. Bu. Seperti tadi yang saya sudah kasih lihat contohnya. Semuanya yang di Alex itu pasti dalam bahasa Inggris, Bu. Jadi kalau memang perlu ditranslate ya tetap bisa ditranslate dengan cara pada saat seperti mengerjakan di assignment. Terima Izin kasih, Pak. bertanya Bapak. Selanjutnya Ya, mungkin Pak Arief bisa Baik, baik. Terima kasih atas waktunya. Nah, ini sebelumnya kami dari teknik pneumatik dan hidrolik sebelum bertanya, terima kasih Bapak atas kesempatan kami di hari ini bisa bisa bertatap muka ya, tatap maya eh, tentang tentang evaluasi dan diskusi Asemen 2. Dan informasi dari Bapak tadi, eh, setelah ini ada uji akhir dan proyek ya Bapak. Yang ingin saya tanyakan, satu Pak, tentang uji proyeknya. Dalam uji proyek itu proyeknya itu ditentukan atau ada semacam clue-nya sehingga kami bisa mempersiapkan dan apa ya, mempersiapkan tentang uji prakteknya itu ada clue-nya atau dibebaskan. Kemudian yang kedua Bapak tentang apa? Terkait dengan bahannya, bahan kitnya itu tadi memang sudah diinformasikan sebelum uji praktek sudah terdistribusi ke masing-masing peserta. Nah, apakah tiap-tiap peserta itu mendapatkan bahan kit yang berbeda? Misalnya, kami di teknik pneumatik dan hidrolik, apakah tiap-tiap peserta itu berbeda atau sama, dan proyeknya ada clue-cluenya yang sama atau berbeda-beda? Mungkin itu Bapak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Demikian Bapak.
Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi untuk proyek akhirnya ini setiap topik tentunya berbeda ya. Jadi renewable energy pengerjaan proyek akhirnya apa, kemudian untuk mekatronik apa, dan untuk pneumatik hidrolik apa itu tentunya berbeda-beda. Tapi tentunya dengan topik yang sama maka semuanya mengerjakan hal yang sama. Ya, jadi kalau pneumatik mengerjakan apa ya semua peserta yang tergabung di dalam grupnya pneumatik ya semuanya mengerjakan tugas yang sama seperti itu. Sehingga nanti kan penilaian juga bisa sama bagaimana metode penilaiannya. Ya. Untuk tugasnya apa nanti akan kita share ya pada saat apa tanggal 24 ya pas reviewnya itu tanggal 24 Senin. Ya pada saat Zoom-nya nanti kita akan infokan dengan harapan sih barangnya sudah diterima Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah pegang, kemudian nanti begitu kita infokan Bapak Ibu, jadi kalau mungkin ada yang kurang jelas atau ada bingung dengan melihat alatnya, itu apa bisa bertanya juga mungkin pada saat Zoom-nya seperti itu. Intinya yang seperti saya bilang bahwa eh, tugas akhirnya ini itu proyek akhirnya tidak terlalu sulit ya. Mayoritas itu barangnya itu sudah disiapkan dari project kitnya itu semua. Jadi tugasnya mungkin hanya tinggal melakukan pengukuran, assembly, membuat program, ya, merangkai dan sebagainya. Tergantung nanti apa eh, project akhirnya seperti itu. Kayak untuk solar itu nanti project akhirnya itu ada mungkin merangkai untuk perlu pasang kabelnya aja, kemudian nanti melakukan pengukuran dan analisis seperti itu. Yang lainnya semua juga sama, tentunya harus ada analisisnya, ya. Kalau untuk yang pneumatik ya tentunya adalah pemasangan, ya, perakitan, pasang selang, seperti itu. Kemudian juga mungkin apa elektriknya, ya gitu. Jadi kurang lebih sama sih sebenarnya semua. Jadi ada proses merangkainya, ya, ada perakitannya, kemudian ada data yang harus diambil, kemudian baru dianalisis seperti itu. Ya. Jadi nanti karena taksnya berbeda-beda, maka nanti di Seninnya tanggal 24, maka Zoom-nya akan terpisah-pisah. Ya, tidak digabungkan semua menjadi satu seperti ini. Jadi nanti per topik kita akan bikin Zoom-nya khusus untuk yang renewable energy, Zoom-nya sendiri, kemudian nanti untuk yang pneumatic hidrolik juga akan ada Zoom-nya sendiri gitu. Jadi lebih fokus bahwa apa sih tugas yang harus dikerjakan seperti itu. Tapi jangan takut bahwa proyek akhirnya tidak terlalu rumit ya, karena makanya durasinya kan juga tidak terlalu panjang ya, sekitar 2 hari sampai 3 hari saja. Jadi makanya kami juga melihat bahwa sebisa mungkin proyeknya tidak terlalu sulit agar memungkinkan untuk dikerjakan seperti itu. Ya, jadi sebenarnya proyek akhir ini lebih ke arah Bapak Ibu mendapatkan barang yang kemudian mungkin juga tidak hanya bisa digunakan untuk di pelatihan mikrokredensial ini, tapi juga mungkin nanti bisa dipakai untuk di sekolah lagi kemudian seperti itu. Ya. Jadi untuk pelatihan ini sendiri ya proyek akhir ini sebagai bagian aja bahwa akan ada prakteknya seperti itu, bahwa tidak hanya full teori tapi ada prakteknya yang dilakukan sebenarnya seperti itu. Jadi itu yang kami harapkan dari proyek akhirnya. Jadi sebenarnya dari pelatihan ini titik yang paling beratnya atau paling sulitnya sebenarnya nanti adalah di ujian akhirnya ya, yang tes tertulis hari Jumat itu. Gitu. Sedangkan kalau yang lainnya sih saya rasa itu memungkinkan untuk dikerjakan selama Bapak Ibu mau mengerjakannya. Seperti itu. Kayak assignment 1, assignment 2, selama Bapak Ibu luangkan waktu mengerjakan, kan kita tidak menganggap bahwa jawabannya benar atau salah, kuisnya. Yang penting bisa mengerjakan semuanya sampai selesai, ya, sehingga nilainya bisa full. Tuh. Sama halnya proyek akhir juga kami rasa seharusnya kalau Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mengerjakan pasti selesai, semuanya pasti bisa seperti itu karena proyek akhirnya tadi cukup simpel. Ya, jadi mungkin itu intinya yang kami harapkan adalah dari pelatihan ini Bapak Ibu meluangkan waktu lah untuk mengerjakan apa yang diberikan tugas sebenarnya. Jadi Bapak, terima kasih. Maaf Bapak, terkait dengan ujian akhir Bapak, itu di jadwal itu kan di
jadwalkan tanggal 20 ya Pak. Nah, itu Ya, kita harus langsung mengerjakan atau memang ada fasilitas untuk tatap maya di ujian akhirnya itu Bapak? oke. Ujiannya itu jadinya tanggal 21 ya, Pak, hari Jumat. Tidak jadi tanggal 20. Karena kita melihat hasil dari reviewnya, hasil dari assignment 1, assignment 2 yang ada kuisnya, itu mayoritas nilainya juga tidak bagus. Nah, sehingga kami berikan lagi kesempatan untuk sampai besok Bapak Ibu bisa pelajari lagi ulang supaya memastikan bahwa ujian akhirnya nilainya bisa lebih maksimal seperti itu. Nah, di tanggal 21-nya ya seperti tadi saya bilang bahwa evaluasinya atau ujian akhirnya itu sudah dibuka dari hari Jumat pukul 00 sampai 23.59. Jadi Bapak Ibu tinggal akses aja langsung dari LX-nya, tidak perlu menunggu dari kami. Gitu. Jadi otomatis kapanpun Bapak Ibu punya waktu untuk akses, silakan langsung dibuka, dikerjakan. Kemudian ya udah, kalau udah dikerjakan semua, menunggu aja info nanti nilainya bagaimana. Gitu. Siap Bapak, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Pak. Ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat dari Bapak Nur Wahid untuk tugas Ya, akhir diberi waktu berapa lama? Mungkin maksudnya ya. final project ya Pak ya? Kalau tugas akhir yang untuk yang evaluasi besok tanggal 21 itu per topik per tugas itu batasannya 45 menit Pak ya. Hanya satu kali attempt. Jadi satu kali jalan. Oh, final project. Final project 3 hari maksimal ya Pak Eka ya? Ya, 3 hari maksimal Pak. Jadi bisa dimanfaatkan sama semua peserta 3 harinya. Mau diselesaikan tadi sudah Pak Eka sudah jelaskan sebenarnya. Mau diselesaikan 1 hari atau 2 hari boleh. Yang penting kita ngasih waktu 3 hari gitu Pak untuk menyelesaikan tugasnya itu. Dan izin untuk apa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chat ya. Tadi ada Bu Novida nanya tentang nilai ujian akhirnya, apa ada remedi atau tidak. Kita buat tidak ada remedial ya, tapi kita ngasih kompensasi dengan membuka materinya kembali 1 hari ini, Pak ya, 1 hari untuk besok. Mulai hari ini sebenarnya sudah kita buka. Jadi Bapak Ibu bisa membuka lagi materinya, yang assignment 1 dan 2 ini bisa dilanjut sampai besok. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk kembali mengulas materinya gitu ya. Jadi harapannya nanti yang di assignment, di evaluasi tes akhir itu bisa dilaksanakan 1 kali jalan dan hasilnya Bapak Ibu bisa baik ya. Apa satu tugas. Jadi tadi mungkin Pak Eko juga sudah menunjukkan setiap grup beda-beda tugasnya ya. Jadi untuk yang renewable energy itu ada 4 topik Bapak Ibu ya. Jadi misalnya renewable energy dari 4 topik dan itu masing-masing 45 menit waktu penyelesaiannya ya. Itu sudah standar dari sananya 45 menit. Jadi nilai dari 4 tugas itu nanti akan kita rekap juga untuk nanti kita eh, masukkan ke bobot nilainya Bapak Ibu nanti. Kemudian tadi pertanyaannya ada nilai minimum, iya. Jadi ada nilai minimumnya juga nanti ya di di apa di tugas tes akhirnya itu ada nilai minimum untuk kelulusannya. Apa nih? Pak, izin tanya Pak. Oh boleh Pak Andi. Ya, untuk ujian akhir ini Pak, tadi saya kurang begitu jelas ya yang dipaparkan oleh Pak Eka terkait dengan cara menjawabnya itu Pak. Apakah setiap soal dikonfirm, terus nanti akhirnya dikirim atau eh, confirmnya terakhir setelah menyelesaikan semua pertanyaan Pak? Mungkin gitu Pak pertanyaan. Oh, Terima kasih. kan itu bisa diklik dulu ya, bisa diklik dulu. Misalnya Bapak apa? Jadi Bapak coba jawab dulu, tapi jangan dikonfirm yang di bawah Pak ya. Jadi jawab dulu. Nanti kalau udah yakin benar-benar semuanya oke, baru dikonfirm Pak di akhir. Jadi Ya, confirmnya ya terakhir seperti Pak. yang sebelumnya Pak, yang seperti yang minggu lalu saya bilang, Bapak mau uji nyali dengan mulai satu satu apa kerjakan satu-satu secara berurut atau dikerjakan dulu semua,
di cross check ulang, baru dikonfirm. Terserah Pak, bisa. Konfirmnya sekali Pak ya berarti ya. Iya. Hmm. Jadi ya pastikan Bapak yakin dulu atau mau ya jawab asal jawab, saya sekedar jawab dulu mumpung ingat gitu ya, mumpung ingat Iya, jawab iya. dulu, terus next dulu. Nanti di Oke. akhir baru balik lagi. Kayaknya Tapi ini masih bisa jawabannya dipakai. tersimpan kan Udah. Pak itu Pak, yang sudah ini tersimpan Iya, kalau sudah dijawab. yang penting belum dikonfirm Pak. Iya, iya. Ya, yang penting belum dikonfirm nggak dikunci. Oh iya, tersimpan ya, bisa diulang lagi, bisa dicek Ya, lagi gitu Pak. Ya. Makasih Pak. ya Pak. Ujian akhir itu begitu mulai harus sampai. Bertanya Oh Pak. iya, jadi begitu mulai Bapak Ibu ya. Jadi ujiannya itu besok. Begitu Bapak Ibu mulai, jadi Bapak Ibu emang harus sparekan 45 menit per tugas ya. Jadi kalau Bapak Ibu close, itu di server masih jalan Pak waktunya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, ya harapannya nggak kejadian sih. Jadi lagi ngerjain nih udah setengah jalan, terus tiba-tiba harus ngerjain hal yang lain, di close. Terus kembali lagi 1 jam kemudian, angus Pak. Jadi mungkin mohon ketika mau mengerjakan tasnya, Bapak Ibu sparekan waktu eh, ya untuk satu tas 1 jam sih. Jadi kalau ya setiap satu tas itu 45 menit sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi ya disparekan waktu itu untuk benar-benar fokus mengerjakan tugasnya. Karena kalau Bapak Ibu setengah jalan close eh, itu kok di server masih jalan waktunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu begitu balik lagi waktunya udah kepotong ya. Ya, seperti itu. Jadi mohon disparekan waktunya Pak ya untuk mengerjakan tasnya nanti. Izin bertanya Jadi Pak dikerjakan Tawakal. yang mudah dulu buat Bapak. Ya, boleh Pak. Ini supaya usul aja Pak. Supaya kita bisa lebih fokus ujiannya. Gimana kalau kita ujiannya hari Sabtu saja Pak? Soalnya Jumat itu kan takutnya masih Oke. ada kegiatan di sekolah, ya kan? Nah itu dari saya Pak. Terima kasih. Kita kan buka dari jam 00 ya Pak sampai 23.59, jadi diatur aja jadwalnya. Tuh, nanti kalau Sabtu sama aja Pak. Nanti ada juga yang alasan Sabtu untuk waktunya dengan keluarga dan sebagainya. Jadi kita samakan aja semua Jumat, diatur aja waktunya bisa di jam makan siang dan sebagainya karena kita buka 24 jam. Jadi tidak mungkin ada waktu yang tidak sempat mengerjakan dalam waktu 24 jam. Seperti itu aja sih Pak. Ya, karena kalau kita ngikutin nanti satu persatu, oh saya maunya hari Kamis, oh saya maunya hari Sabtu, semua nggak bakal ada yang idealnya Pak. Gitu Pak. Izin Pak, ada pertanyaan terkait tugas akhir final project dengan KIT Pak. Itu apakah peserta harus membuat dokumentasi dalam bentuk foto atau Bisa. video atau begitu Pak? Harusnya bisa. Ya, perlu cek dulu. Satu topik berapa soal? Nah, itu eh, surprise-nya Bapak Ibu ya. Tidak kita buka. Itu surprise-nya buat Bapak Ibu. Tapi harusnya cukup untuk 45 menit mengerjakan Bapak Ibu. Ya, nggak mepet banget, tapi cukup 45 menit. Mohon izin Pak bertanya Pak. Mau Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka tadi sudah menjelaskan dengan baik. Pak Tawakal juga matur suwun sudah mendampingi kita sampai detik ini Pak nggih, dalam kegiatan Aksimen 1 dan Aksimen 2. Sebelum ke pertanyaan mohon izin Pak untuk konfirmasi. Kemarin kan sudah diinfokan nggih sama Pak Tawakal bahwasanya yang di rekaman itu yang di Asikmo 1 reviewnya sama yang progres belajar Pak. Itu sangat penting buat kita Pak. Jadi yang kemarin tak pantau di grup itu mantan Pak, ngapunten. Berarti belum ada respon. Sehingga nantinya itu data itu penting buat kita untuk terus bersemangat untuk belajar Pak. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, eh, mohon izin bertanya untuk Pak Eka nggih. Terkait dengan ujian akhir. Itu kan di LMS Phase 2 LX Pak nggih.
di hari Jumat nggih Pak nggih. Nah, itu dibuka pagi sampai dengan 23.59 nggih, Pak. Nah, nggih. Untuk eh, pengerjaannya itu menyesuaikan Pak nggih. Apakah apa dengan apa ya istilah itu open terus Pak nggih. Tadi mungkin ada jedanya ditutup dibuka ditutup buka boten nih Pak nggih. Jadi open nih terkait itu. Terus yang terakhir Pak, pertanyaan yang ketiga terkait dengan proyek ya, proyek akhir. Nah, itu kan ada penugasan terkait itu. Nah, itu dilaksanakan di hari 25 sampai 27 nggih. Pengerjaan final project. Itu mungkin ada kisi-kisinya Pak terkait itu mungkin. Terkait apa final projectnya sehingga nanti kita mungkin bisa ini ya apa menyesuaikan itu. Mungkin 3 pertanyaan itu Pak. Matur nuwun Pak Eka dan Pak Tawakal yang sudah mendampingi kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, untuk pengerjaan ujiannya, ya tadi bahwa kita buka dari jam 00 sampai 23.59, ya. Kemudian silakan Bapak Ibu mau akses jam berapapun, mau jam 00 langsung diakses, silakan. Seperti yang saya bilang bahwa Bapak Ibu juga bebas mengerjakan apakah mau langsung semuanya dikerjakan atau satu persatu. Oh, mungkin saya sempat jam 7 pagi saya bangun sebelum sebelum berangkat ke sekolah, sebelum ngajar, saya punya waktu saya 45 menit kerjain. Silakan. Kemudian nanti oh pas jam makan siang baru sempat lagi kerjain, silakan. Tes keduanya, topik keduanya. Kemudian nanti malam begitu udah pulang, nyampe rumah atau mungkin di sekolah setelah selesai ngajar, baru ngerjain lagi tes ketiganya, silakan. Mau langsung semuanya dikerjakan, silakan. Ya, jadi seperti tadi bahwa topiknya ada 3, bebas, mau urutannya seperti apa, bebas. Jadi tinggal dibuka aja, Bapak Ibu mau kerjakan yang mana duluan. Ya, cuman yang perlu diingat adalah begitu sudah dibuka, maka waktunya sudah dimulai 45 menitnya. Jadi kerjakanlah sampai selesai sebelum 45 menit. Ya. Jadi tidak bisa diakses lagi setelah 45 menit nanti tercapai. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu akses, oh jam 00.00, ya udah berarti nanti Bapak Ibu akan langsung otomatis terclose di 00.45 gitu ya. Jadi tentunya di 00.46 sudah tidak bisa diakses lagi. Yang bisa diakses ya materi lainnya gitu. Yang masih belum Bapak Ibu kerjakan. Mau langsung kerjakan semua ya berarti 00.46 mulailah dikerjakan lagi tes kedua misalkan gitu. Ya, jadi intinya bebas ya. Bapak Ibu mau kerjakan jam berapapun, mau semuanya, mau yang mana dulu, bebas ya. Jadi kalau punya waktunya panjang, mau langsung fokus kerjain tiga-tiganya, silakan. Tapi kalau misalkan waktunya kayaknya ragu-ragu, mau tunggu nanti pulang atau gimana, malam, tunggu aman, anak semua tidur, udah benar-benar nyantai, baru kerjain, silakan. Yang penting ingat bahwa batasnya adalah 23.59. Bapak Ibu sudah harus kerjakan semua topik ujian akhirnya. Ya tadi bahwa renewable energy ada 4, untuk pneumatik hidrolik dan mekatronik ada masing-masing 3 ya, dan masing-masing 45 menit ya, seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian untuk tugas akhirnya ya, itu bukan topik yang akan kita bahas di hari ini. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa eh, semuanya intinya adalah waktunya akan cukup. Jadi tidak ada yang Bapak Ibu perlu siapkan sejauh ini. Kalaupun ada yang perlu disiapkan, saya rasa pasti itu adalah sesuatu hal yang kecil yang pasti ada di sekolahnya Bapak Ibu. Seperti itu. Kalaupun memang tidak ada, nantinya tinggal informasikan lagi kembali ke kami. Seperti itu. Ya. Tapi kalau mayoritas sih seharusnya semua project kitnya itu sudah lengkap, hanya beberapa hal mungkin yang dibutuhkan dari sekolah untuk melengkapinya. Terutama kalau untuk yang renewable energy itu tidak ada barang lagi yang Bapak Ibu perlu siapkan. Tapi kalau untuk yang pneumatik
kemudian untuk yang mekatronik itu mungkin diperlukan. Pneumatik itu hanya butuh valve-nya aja, ya, valve pneumatik itu aja yang dibutuhkan. Sisanya sama kompresor tentunya ya, sama kompresor itu yang perlu di-provide dari Bapak Ibu sendiri. Kemudian untuk meka sepertinya hanya PLC-nya aja, ya, PLC-nya yang nanti akan menggunakan dari Bapak Ibu punya seperti itu, ya. Jadi intinya sekarang topik utama kita adalah Bapak Ibu mempersiapkan ujian akhirnya. Jangan pikirkan dulu tentang final project-nya, seperti itu. Makanya saya juga bingung dari awal Bapak Ibu kenapa menanyakan terus tentang final project-nya. Nanti aja, fokus dulu satu persatu, ya. Kerjakan dulu rintangan ini depan, baru pikirin nanti, begitu. Ya, karena percuma kalau sekarang aja assignment 1, assignment 2-nya aja kita lihat masih banyak yang belum mengerjakan, seperti itu. Jadi akhirnya kami harus melakukan banyak toleransi untuk supaya memastikan Bapak Ibu nantinya semua bisa lulus dengan baik, seperti itu. Jadi fokus aja dulu. Sekarang fokusnya Bapak Ibu adalah pelajari materinya lagi, assignment 1, assignment 2, untuk persiapan supaya ujian akhirnya bisa semua lulus dengan baik. Ya, seperti itu. Rencana kami awal memang tidak ada remedial, tapi ya tentunya kami akan melihat lagi bagaimana skornya, ya. Jika mungkin masih banyak yang tidak lulus, bisa jadi mungkin akan ada remedial. Tapi tentunya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kalau remedial ya tentunya adalah nilainya tidak akan bisa sempurna, ya. Pasti nilainya adalah nilai minimum, seperti itu, bahwa nanti di sertifikatnya akan ada nilainya, jadi akan sangat mempengaruhi ya nilai yang akan ada ditulis di sertifikatnya, seperti itu. Jadi makanya sebenarnya sih jangan takut ya, karena menurut saya ini sudah 40% itu adalah nilai bonus dari assignment 1, assignment 2, ya. Ujian akhirnya 30%, final project-nya 30%. Selama final project juga dikerjakan, sebenarnya mayoritas pasti 20% itu udah di tangan. Ya, tinggal 10%-nya mungkin yang membedakan siapa yang mengerjakannya komplit, baik, dan sebagainya. Ya, tapi kayaknya minimal 20% sudah dipegang sama Bapak Ibu. Jadi 60% itu udah di tangan lah, nilai 60. Tinggal bagaimana Bapak Ibu kemudian kerjakan si ujian akhirnya, tesnya, ya, yang hari Jumat. Seperti itu. Ya. Jadi persiapkan aja dengan baik, dibaca semua assignment-nya, terutama mungkin kuis-kuisnya ya, karena mungkin mirip-mirip dengan kuis yang ada di assignment tersebut. Ya, terutama mungkin yang banyak yang kemarin ada yang beberapa orang komplit, tapi komplitnya meng-skip kuis-kuisnya. Nah, nanti pasti kuisnya akan jadi begitu di ujian akhir jadinya nggak bisa menjawab. Jadi dipelajari aja dulu lagi. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak Omadona. Terima kasih Pak diberi kesempatan. Oh, sorry. Izin bertanya kembali. Untuk tadi Pak Eka sempat menyampaikan untuk ujian waktunya bisa tergantung dari ini spare waktu kita. Jadi misal dari jam 00 kemudian nanti kemudian bisa setelah pulang sekolah atau seperti apa. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Ini kan tadi saya memastikan saja ya Pak ya, supaya buat saya pasti untuk maksimum per topik kan 45 menit gitu Pak. Nah, ini untuk kalau di mekatronika, saya dari mekatronika Pak, itu kan ada 3 question. Nah, ini per 3 topik. Nah, untuk 3 topik ini, misal jam 00 saya buka tes topik 1, kemudian taruhlah saya confirm seperti yang tas di assignment sebelumnya, kemudian saya buka lagi, kemudian saat pulang sekolah misal jam 4 sore gitu, saya buka lagi di topik 2 selama 45 menit saya mengerjakan penuh, kemudian saya tutup lagi, saya confirm, kemudian nanti mungkin agak malam jam 8 satu topik lagi gitu Pak Anggi. Itu seperti itu Kak, atau harus urutan 1, 2, 3 gitu Pak. Mungkin itu aja yang pertanyaan saya, karena hitungannya kalau 45 dikali 3 kan 125
ya Pak. Jadi kan lebih dari 1 jam gitu loh. Mungkin kan kalau bahasa Inggris kan juga dengan pertanyaan bahasa Inggris cukup sedikit cukup merumit dan seperti teks-teks di Festo. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Mohon pencerahannya. Ya Bu, seperti tadi yang saya sudah kasih contoh, bebas mau diakses kapanpun selama satu taks itu begitu dibuka, selama satu topik begitu dibuka harus diselesaikan dalam 45 menit seperti itu. Urutannya bebas ya. Jadi yang penting dikerjakan 45 menit per topik dan batas waktunya dari jam 00 sampai 23.59. Urutannya bebas. Oh, jadi misal satu topik saya confirm, kemudian nanti saya berangkat sekolah gitu Pak ya. Maaf saya bertanya kalau terlihat sedikit konyol. Terus nanti saat sore saya buka yang topik 2 gitu enggak apa-apa nggih Pak berarti ya Pak? Seperti Iya, itu. bisa Bu. Oh, oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin bertanya lagi Pak Tawakal. Eh, izin bertanya Pak. Ya, Pak. Nggih, ini Pak Tawakal sedikit tentang ujian tertulis besok nih, ujian akhir tertulis besok. Nah itu maaf, untuk tiap topiknya itu berapa soal? Kami di pneumatik dan hidrolik itu berapa soal? Terus apa eh, eh, apa ya istilahnya? Apakah seperti di LE kemarin soal-soalnya? Atau bentuknya itu seperti apa? Itu mungkin diberikan pemahaman ke kami. Tadi memang sudah diberikan informasi bahwasanya konfirmasi itu di akhir. Nah, itu bentuknya itu apakah mirip dengan yang di LX-nya itu atau memang ada model yang seperti apa? Gitu Pak Tawakal. Terima kasih Pak Tawakal. Ya, baik, saya jawab Pak ya. Jumlah soalnya sama Pak tadi ini sudah ditanyakan. Jadi jumlah soalnya itu rahasia, nanti surprise buat Bapak. Bapak Ibu kerjakan ya. Yang penting itu jumlah soalnya pun sebenarnya dikerjakan dalam 45 menit itu lebih dari cukup Pak ya. Jadi itu soal-soal tugas tugas akhir itu dikerjakan dalam 45 menit itu possible, sangat possible buat dikerjakan, sangat memungkinkan Pak ya. Jadi nggak benar-benar 45 menit Bapak di soal terakhir, enggak. Ya, jadi memang batas waktunya 45 menit, soalnya sekian, dan itu bisa selesai lebih awal dari batas waktu yang di 45 menit itu. Dan juga kalau model soalnya, itu merupakan, bukan merupakan, modelnya tuh mirip-mirip seperti yang Bapak Ibu kerjakan di tas-tas yang di assignment yang Bapak Ibu kerjakan. Yang tadi sudah Pak Eka jelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa mengerjakan yang di assignment, jadi nanti ketemu soalnya juga nggak kaget. Sama Pak, formatnya sama. Siapa? Cukupin Terima Bapak ya. kasih Pak. Oke, Bapak Ibu tolong diperhatikan ya, biar kita nggak ngulang terus berkali-kali nih, pertanyaannya juga mengulang-ulang terus aja nih. Jadi ini contohnya ya, jadi kurang lebih sama dengan yang ada di LX ya. Jadi Bapak Ibu yang kalau memang sudah mengerjakan kuisnya pasti kenal ya topik bagaimana metodenya, bedanya apa. Ya, bahwa kalau dia kotak checklist seperti ini berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Ya, bedanya tentunya adalah begitu nanti di confirm ataupun di next tidak ada jawaban benarnya apa. Tapi kalau di kuisnya Bapak Ibu kan begitu di confirm setelah selesai dijawab nanti akan ada jawaban benarnya apa. Jadi Bapak Ibu bisa tahu oh kita salah jawab ternyata jawaban yang benarnya apa. Tapi kalau namanya ujian ya tentunya tidak ada. Jadi Bapak Ibu juga tidak tahu bahwa jawaban yang Bapak Ibu pilih benar atau tidak ya. Jadi kemudian tadi ya bahwa confirmnya itu per soal ya. Jadi kalau misalkan belum yakin tapi mau dijawab ya udah jawab aja dulu misalkan. Kemudian bisa di next soal berikutnya. Oh kalau yang ini saya yakin jawabannya ini ya langsung di confirm ya. Nah kalau udah di confirm masih bisa juga diubah nanti tinggal di reset ya.
oh belum, ternyata udah dikonfirm tapi ternyata salah, masih mau diubah lagi, bisa ya. Tapi kalau misalkan yang tadi belum dikonfirm, maka ya tetap harus Bapak Ibu harus confirm lagi ya. Jadi diperhatikan baik-baik, dicek lagi ulang sebelum waktunya habis apakah semua sudah dikonfirm atau tidak. Kalau belum dikonfirm berarti jawabannya tidak akan masuk seperti itu ya. Jadi tinggal dikonfirm aja. Kalau sudah dijawab maka bentuknya adalah riset ya, bukan confirm lagi seperti itu. Nah, jadi kan beda-beda. Nah, ya. Jadi tinggal tergantung soalnya apa, ada yang melengkapi gambar, ada yang multiple choice, ada yang cuman single choice ya, pilihan ganda. Nah, yang menyesuaikan aja seperti itu. Ya, ya. Jadi dijawab aja semua, jumlahnya ada berapa ya berbeda-beda setiap soal. Mungkin ada yang pendek, ada yang cuman sedikit, mungkin ada yang banyak, gitu kan. Nah, ini tentunya berbeda-beda, Bapak Ibu yang harus sesuaikan. Nah, kalau misalkan belum dijawab, kemudian tapi Bapak Ibu udah confirm, maka dia akan error. Sumbernya di sini. Nah, ya, seperti itu. Ya, jadi kalau udah confirm tapi belum dipilih, ya dia akan tahu. Jadi dia akan kasih warning ke Bapak Ibu bahwa oh ini belum dipilih misalkan seperti itu. Ya, jadi kerjakan aja semua seperti ini ya cukup banyak. 45 menit saya rasa sih cukup karena mungkin satu soal itu sekitar 5 menit ya sediakan lah, tergantung beda-beda. Karena ada yang pertanyaannya pendek, tentunya ada yang panjang. Hanya kami berikan waktu kesempatan Bapak Ibu pelajari dulu lagi supaya tentunya bisa mengerjakannya juga dalam waktu yang cepat. Nah, nanti sampai terakhirnya adalah reach the end of evaluation, berarti sudah selesai dijawab semua. Bapak Ibu masih tetap bisa review lagi untuk kalau mau diubah lagi jawabannya, misalkan atau untuk ngecek lagi sebenarnya. Ya, seperti itu. Ya, tentunya semuanya dalam bahasa Inggris, bentuknya berbeda-beda. Ada yang jawab pertanyaan gambar, ada multiple choice, ada yang cuma single choice. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu. Jadi semua materi tadi masih ada lagi yang nanya ya. Sudah saya jelaskan bahwa sekarang sudah dibuka lagi untuk assignment 1 dan assignment 2 untuk dipelajari. Jadi dipelajari sampai besok ya, 23.59. Kemudian hari Jumatnya sudah bisa langsung diakses untuk ujiannya. Ya, bebas diatur mau jam berapa, mau apakah semua topik langsung atau satu persatu. Yang penting setiap topik itu begitu dimulai, maka harus diselesaikan dalam 45 menit seterusnya. Karena begitu sudah dimulai ujiannya, topik tersebut, maka waktunya sudah dihitung. Izin Pak Eka. Ya, Pak. Maaf Pak, tadi ini saya habis dari luar ini soalnya izin dulu tadi. Eh, Terkait yang barusan Bapak paparkan itu kayaknya tadi saya menangkapnya berbeda sama yang dari Pak Tawakal terkait dengan cara menjawabnya Pak. Berarti setiap soal harus konfirmasi dulu Pak ya. Saya hanya confirm. Setelah itu kalau mau merubah itu bisa eh, tombol resetnya ditekan menjadi hilang lagi jawabannya bisa dirubah gitu Pak ya jawabannya. Sedangkan untuk mengakhiri ujiannya itu nggak ada tombol kirim ya Pak ya. Artinya kalau waktunya habis udah otomatis terkirim gitu atau gimana Pak? Terima kasih. Setiap Bapak sudah confirm, maka jawabannya sudah langsung masuk, Pak. Gitu. Tapi ya masih bisa di-reset lagi, bedanya di sana. Tapi begitu 45 menit, ya Bapak udah seharusnya sih tidak bisa akses lagi, seperti itu. Jadi Iya, memang per siap. soal itu wajib di confirm, karena kalau belum di confirm ya berarti Bapak belum menjawab soal tersebut. Gitu. Oke, Jadi oke, per soal ya, bukan oke, cuma satu kali. Gitu. oke, Tapi ya bisa oke, bolak-balik untuk mungkin mau diubah lagi atau mau dicek lagi oke, selama siap waktu Pak, masih siap, ada. siap, siap. Jadi kalau rekomendasi dari saya ya jawab aja dulu karena bisa di reset ini kan. Jadi dijawab Oh aja iya, dulu, siap, confirm, siap, confirm, siap. confirm semuanya. Kemudian nanti kalau masih ada waktu baru dibaca ulang lagi mau diubah nggak jawabannya atau tidak. Saya rasa sih lebih baik seperti itu. Iya. Berarti Takutnya berbeda nanti dengan kalau segmen ya Pak ya, dengan pembelajaran kalau pembelajaran kan udah dikonfirm udah nggak bisa kan gitu Pak?
Betul, karena Betul kalau ya? yang pembelajaran kan begitu dikonfirm dia langsung kasih jawaban, Iya betul. ini Yang apa benarnya. jawaban yang benarnya Iya, gitu. iya, iya, Karena memang itu kan tujuan utamanya bukan untuk pengambilan nilai, tapi untuk iya. proses pembelajarannya. Siap, siap. Makanya kenapa juga diinfokan bahwa oh jawaban benarnya ini ya. Jadi Iya. akan salah juga paham bahwa apa jawaban itu salah, yang benarnya mana, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ada lagi? Oke, ada lagi Pak. Mohon izin. Silakan Pak. Oke. Mohon izin Pak Eka untuk konfirmasi. Berarti setiap soal itu per nomor itu dikonfirm dulu Pak ya. Lalu next. Confirm next. Ngoten Pak nggih. Apa pripun? Terus untuk jumlah soalnya berapa Pak nggih? Ngoten. Supaya kita bisa kalkulasi ngoten untuk anunya. Mungkin itu Pak. Matur nuwun Pak. Pak Eka matur Infokan nuwun jumlah sangat. soalnya itu berbeda-beda ya jumlah soalnya, kita nggak akan infokan. Jadi disediakan aja waktunya. Tadi seperti yang infokan bahwa pasti waktunya cukup karena itu sudah waktu standar dari LX-nya sendiri. Ya, jadi tiap soal berbeda-beda karena ya kalau misalkan kita bilang oh soal yang assignment 1 ini cuma 5, tapi ternyata 5-nya itu susah-susah. Satu soal mungkin perlu 10 menit untuk jawab. Kan sama aja bohong, Bang. Jadi kita tidak bisa berpatokan jumlah soalnya ada berapa. Sama halnya misalkan oh oke 5 soal tapi 5 semua soalnya adalah bukan pilihan ganda. 5-nya semua melengkapi gambar, gambarnya perlu banyak yang dilengkapi. Kan percuma Bapak tahu 5 soal. Nggak bakal bisa Bapak prediksi, oh 5 soal berarti satu soal bisa 9 menit. Oh bagaimana? Nggak bisa. Jadi percuma. Ya, jadi makanya rekomendasinya adalah langsung aja dijawab, kemudian confirm. Begitu di confirm, itu akan otomatis langsung masuk ke soal berikutnya kok. Nggak perlu di next lagi. Ya, tapi kalau misalkan belum dikonfirm, belum yakin mau ke soal berikutnya ya baru di next gitu. Tapi kalau udah dikonfirm itu langsungnya otomatis akan loncat ke soal berikutnya otomatis. Jadi nggak perlu klik panah ke kanan lagi seperti itu. Ada lagi? Masih ada pertanyaan Bapak Ibu atau Halo, hilang pertanyaannya? Ya, ya halo. jadi Bapak Ibu itu tadi ya, ya izin saya tambahkan dulu sedikit. Tadi ya kita referensinya yang sudah didemokan sama Pak Eka ya, karena tadi kalau saya yang jelasin itu berdasarkan ingatan saya Pak. Jadi ya tadi sudah ditunjukkan sama Pak Eka, jadi setiap soal itu harus dikonfirm dulu ya. Jadi kalau metodenya apa? Kalau yang saya bilang jelaskan minggu lalu, kalau untuk assignment bisa maju mundur, ini juga sebenarnya Bapak Ibu mau cuman centang-centang dulu, terus next, 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 next. Nanti di akhir sudah sampai soal terakhir, Bapak mau review lagi ke belakang untuk memastikan jawabannya, boleh Pak ya? Atau ya itu dari soal 1 confirm, soal 2 confirm, 3 confirm sampai akhir, boleh. Jadi masih ada keleluasan juga. Nah, saya juga nggak aware yang tombol reset. Jadi tombol reset itu untuk mengganti jawaban ya. Jadi itu bisa Bapak Ibu lakukan kalau memang ragu-ragu misalnya ya. Udah checklist, ternyata baru baca soal baik-baik. Soalnya ternyata mintanya yang begini. Mau diganti, reset aja Pak. Ya. Jadi agak keleluasaan dalam menjawab pertanyaan di soalnya Pak ya. Seperti itu. Ya, dan untuk materi sudah dibuka Pak ya. Mau dibuka lagi, silahkan dibaca-baca lagi ya sampai sampai besok ya tanggal 20. Jadi ya tanggal 21 kita tepat jam 12 malam materi assignmentnya assignment. Tes evaluasinya kita buka Pak ya. Jadi bisa Bapak Ibu kerjakan dalam 1 hari. Ya seperti tadi pertanyaan ada yang bertanya, saya mau cicil Pak per soal per topik boleh. Dan boleh tidak berurutan Bapak Ibu ya. Jadi misalnya yang renewable energy nih, kan ada 4 ya, photovoltaik, baterai, dan solar power ya. Mungkin Bapak mau, saya masih ingatnya yang solar power, saya mau ngerjakan yang solar power dulu, boleh.
Jadi dikerjakan dulu solar power pagi hari, terus nanti siang hari mau sudah makan siang mau ngerjakan lagi dari tiga. Kayaknya lebih gampang yang fotovoltaik boleh. Terus nanti belakangan yang baterai, boleh Pak. Nggak berurut juga boleh. Yang penting begitu Bapak Ibu mulai start apa tesnya, itu waktu udah jalan Pak ya, 45 menit tuh secara waktu udah running. Jadi harapannya ya itu ya, tadi sebelumnya saya jelaskan, mohon ketika memulai tesnya, Bapak Ibu sparekan waktu 45 menit betul-betul ya. Karena kalau Bapak Ibu mulai, terus tiba-tiba berhenti, itu waktu tetap jalan Pak, 45 menit. Jadi begitu Bapak Ibu kembali lagi, jedanya tadi udah kepotong. Ya, jadi gitu Pak. Ya, kenapa kita assignmentnya apa? Assignment tesnya kita upload di hari Jumat juga Pak, Bapak Ibu, karena mengingat karena schedule yang sebelumnya juga ada yang berubah. Nah, kita mengharapkan juga yang apa? Nanti kan ada Zoom meeting lagi untuk persiapan proyek akhir ya. Jadi harapannya juga di minggu depan itu proyek akhir sudah beres. Jadi Bapak Ibu Sabtu Minggu bisa rehat dulu ya sebelum proyek akhir. Jadi nanti benar-benar hari Jumat besok itu tuntas semua materi, assignment dan tes. Minggu depan Bapak Ibu sudah bisa fokus ke proyek akhirnya. Gitu Pak. Itu alasan awalnya. Mungkin itu dari saya. Dari yang lain mungkin bisa ada pertanyaan atau Mbak Aulia ada yang mau disampaikan? Iya, ada pertanyaan Pak, mungkin dari Ibu Ya. Laili bisa Oh, disampaikan Bu dulu. Laili, boleh Pak. Bu. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Eh, Ya. ini misalnya nih, Pak, itu kan ada soal pilihan ganda kompleks tuh. Ya. Ada 3 jawaban yang benar. Nah, tapi kita itu hanya menjawab 2 yang benar. Nah, apakah itu nanti langsung dianggap salah? Kayak kita mengerjakan di assignment kemarin itu, Ya. assignment 1, assignment 2 itu kan kita jawab 2, yang satunya salah gitu. Itu kan langsung dianggap salah. Nah, apakah itu nanti akan sama seperti itu atau mungkin ada ya skor lah gitu kalau untuk jawaban benarnya gitu. Betul. Itu saja sih Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik. Ya, saya jawab Bu ya. Jadi memang setiap soal itu sudah ada skornya. Tergantung kan skornya itu berarti kan bobot banyaknya soal. Nanti ada bobotnya masing-masing Bu ya. Nah, itu internal. Nanti bobotnya keluar ketika evaluasinya sudah selesai dan kita tarik datanya baru keluar bobotnya. Jadi kalau untuk masalah yang tadi, misalnya pilihan ganda, Ibu menjawab 2 benar dari 3, itu tidak akan totalis salah Bu. Pasti ada persenannya ya. Jadi misalnya bobot maksimalnya itu 2, ya 3 ya misalnya. Berarti Ibu dapat poin 2 gitu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Takutnya Ya. kayak yang assignment kemarin Pak, kita jadi salah banyak. Oh ya, assignment nggak ada Karena nilainya yang ini aja sih. ya. Oke. Iya Bu. Baik, terima kasih Pak Ya, Tawakal. sama-sama Bu. Selanjutnya Masuk. mungkin Pak Sultan, silakan Pak. Terima kasih Bu Putri. Eh, Mohon izin mau tanya Pak, ini mungkin kalau yang soal-soal masalah pengerjaan soal saya kira rekan-rekan udah clear semua. Mungkin ini untuk sedikit masalah teknis Pak Tawakal. Jadi ya apa mungkin terjadi di saya saja atau di yang lain. Jadi pada saat pengerjaan itu eh, terkadang loading kita di Visto itu lambat Pak. Oh, Mohon maaf, saya berat ya. takutnya besok itu kan pengerjaan bisa jadi serentak gitu ya. Ya mungkin bisa jadi nggak serentak karena 24 jam dibagi macam-macam ngerjakannya. Cuman pada saat serentak itu kadang mungkin server atau gangguannya itu kadang saya loadingnya lama gitu. Sementara waktunya ini kan Ya. terus jalan. Mungkin ada apa ya, ada perhatian atau bagaimana jika itu nanti terjadi pada rekan-rekan kita, Pak. Terima kasih, Pak. Ah, ya. Server sih harusnya aman ya. Internetnya memang. Karena servernya udah handle ribuan user ya. Internetnya Ya, yang memang jadi masalah Pak ya. Oke. ya. Jadi nanti mungkin Eh, ada perhatian lah jika itu terjadi, mungkin ada ya, solusinya. Pastikan paket ya, paket datanya tuh Pak. ya. Mau nggak mau ya, memang internetnya mesti yang ya internet ya tempat masing-masing lagi ya. Ya sih. Hmm.
Kalau di sisi akses server tidak ada masalah ya, Pak. Artinya di Visto sendiri Harusnya server mampu aman sih, Pak. menghandle Ya. berapapun peserta ujian nggak ada masalah ya. Yes. Berarti di sisi user kita yang memang internet harus benar-benar stabil gitu, Pak ya. Ya, Atau bagaimana, stabil Pak? sih ya, yang penting nggak disconnect. Ya. Yang penting nggak Soalnya disconnect. saya pakai juga sudah berapa ya? 10 MB, 20 MB nggak ada masalah. Cuman memang loading kadang-kadang saya kembali lagi gitu ya. Saya buka assignment kadang-kadang harus muter lagi gitu. Itu juga cukup bikin keringat dingin juga kalau pas ujian gitu. Hmm. Oke, karena sejauh ini kita di sini nggak ada masalah Pak ya untuk tugas, karena memang nggak ada apa kalau assignment kan ya, assignment, yang tes, karena kan nggak ada model video dan yang bikin berat-berat itu Pak ya, yang ada suara ini rata-rata berupa teks sama gambar saja harusnya lebih ringan, karena sejauh ini yang kita tes untuk yang evaluasi ini aman-aman saja. Tapi ya kalau memang internetnya yang agak lambat, mungkin agak ngaruh ya. Ya, Eh, karena memang untuk yang evaluasi apa kontennya nggak banyak-banyak Pak, nggak ada yang materi, nggak ada yang berupa video atau suara yang harus di load, nggak ada gambar yang high resolution yang ini ya, ya oke, nanti kita coba trial juga. Ada yang berat, bukan ada yang berat kalau internetnya terbatas ya. siap. Ya, siap, Pak. Paling tidak sudah kita Mungkin kemukakan bisa di ya awal. coba update di grup aja nanti Pak ya, kalau misalnya ngerjakan Iya, ada lambat. Jadi satu siap, siap, Pak. assignment, satu tes dulu dicoba Pak. Jangan langsung dikebut semua Pak ya. Ya, siap, Pak. Coba dulu satu, kalau stabil, aman, oke lanjut Pak. Kalau kendala, oke, info dulu ke grup mungkin ya. Siap, siap. Terima kasih, Pak Tawakal. Ya Pak, sama-sama Oke. Pak. Ampun, Pak Tawakal izin konfirmasi, Pak. Ya, monggo Pak. Oke. Untuk ini barusan saya lihat, nanti untuk ujian akhirnya itu lihat di kursus saya, Pak. Nggih. Di sini ada 3, ada dasar-dasar pneumatik, dasar-dasar elektronika pneumatik, dan dasar-dasar hidrolik. Ini kan belum dibuka, berarti nanti pas tanggal 21 ini terbuka Pak ya, otomatis Pak ya. Betul Pak, seperti Oke, assignment, dia akan oke. terbuka otomatis ketika waktunya sudah mulai, start Berarti yang date-nya. oke, berarti yang di bagian kursus saya Pak ya. Ya, ya bagian Ya, evaluasi Pak ya. ya. Terus ini Pak, minta tolong yang ini Pak, filenya yang Asikmen 1 Pak. Ngoten. Kemarin infonya dari Pak Tawakal ya 1 hari atau 2 hari di-share. Tapi sampai saat Ya, ini pripun Pak? Kalau nggih, ngapunten Pak Tawakal nggih. Itu kan merupakan progres belajar kita yang sangat penting untuk kita lebih ini Pak, apa, tahu apa yang kurang dan anunya biar enak ngoten Pak. ya. Nggih. Nggih, Sebenarnya mekaten saya Pak mau Tawakal. menjawab agak enggak. Nggih. Ya Pak, sebenarnya Nggih, kalau matur saya mau nuwun. jawab ini, Assalamualaikum. salam Pak. Saya agak bingung juga sebenarnya jawabnya Pak, karena akan menyangkut ke ah. Jadi kan kita tahu kemarin ada yang tidak tuntas dan mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan tasnya Pak ya. Ya, jadi eh, ketika masuk ke pembobotan ini ternyata berpengaruh. Jadi itu yang sementara kita coba kalkulasi juga. Ternyata Pak, ternyata ah mungkin kita update lagi Pak, karena saya juga sementara masih mencoba update lagi di sini. Jadi nilainya benar-benar pure. Ya, saya cuma bisa jawab on progress Pak ya. Karena kalau saya buka pasti nyangkut ke yang lain. Jadi masalah ya pada saya kan kalau kemarin kan sudah jelaskan masalah pembobotan Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngerjakan full, benar-benar ngerjakan progresnya full dan semua tas dikerjakan dengan baik, itu sudah guaranteed, sudah dijamin Bapak nilai penuh 20 untuk assignment 1 ya. Nah, masalah mulai muncul ketika ketemu yang
progresnya tidak selesai, tidak 100%. Ada yang progresnya selesai tapi tasnya tidak dikerjakan. Otomatis kan kita harus convert, Pak, benar-benar convert ya. Nah, di situ yang hitung-hitungannya nggak boleh salah. Karena kalau kita sekedar hitungan-hitungan biasa, pasti, nah, berpengaruh ke nilai Bapak nanti. Ya, jadi kita coba olah dulu, Pak ya. Benar-benar nanti jika kita sudah ready, nanti coba diinfokan, Pak. Oke Pak, matur suwun Pak Masih menjawab, Pak. Tawakal. Maaf, Pak ya. Semangat, semangat. Izin Pak Pak dari Iman. Bapak Iman Nugraha, mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Ibu Aulia, Pak Tawakal, Pak Eka. Mohon izin terdengar suara saya. Ya, benar, Pak. Oke, terima kasih. Ini saya mengikuti pembelajaran dari LMS. Ini kan kemarin saya bertanya lagi, terus terang yang agak menjadi rada kendala, yaitu ketika mengerjakan soal itu adalah dari keterbatasan saya terus terang dari bahasa ya Pak. Walaupun kalau basically bahasa Inggris teknik sama bahasa Inggris non teknik berbeda. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tapi secara garis besar, saya berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan kali ini, Pak, membuka wawasan. Kadang terus terang saya nggak ngajar tentang pneumatik, saya ngajarnya dasar, tapi sekarang saya mulai terbiasa. Oh, ini menarik juga ya untuk mengajar tentang pneumatik. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang pertama itu tentang pengisian dari di mikro apa di selain apa mikrodensial beasiswa itu Pak yang menggunakan tiap hari yang dari Kemendikbud. Kadang kemarin saya kelupaan ada 3 kali saya mengerjakan baru diisi kemarin. Apakah itu berpengaruh untuk terhadap kelulusan karena kelupaan? Yang kedua, itu berkaitan dengan kegiatan karena untuk asesmen yang kedua itu kita belajar nonton, Pak. Itu 5 menit, 5 menit total ada lima video kalau nggak salah ya, berkaitan dengan IoT, atau AR sama Industri 4.0. Nah, tertarik sekali sebenarnya Pak kalau ada suatu saat kita pelatihannya tidak hanya secara daring, tetapi bisa luring gitu. Ketika kita mungkin bisa belajar bareng di Pesto yang ada dari PT Panca. Seperti itu, Pak. Mohon arahannya apakah ntar kemarin kan lagi dibuka lagi mikrodensial, ntar buka untuk luringnya, Pak. Seperti itu, hatur nuhun, Pak. Terima kasih. Pertanyaan berat ini. Karena kita tidak punya ini untuk menjawab itu, Pak. Jadi Ternyata untuk tadi pertanyaan pertama jadinya lupa. yang pertama kan masalah form apa yang ini Oh beasiswa ya, ya. formnya yang di kementerian ya Bu Pak, Aulia, itu Mbak bukan Putri bisa. urusan kita sih Pak. Jadi itu urusannya Bapak dengan kementerian, so tidak akan mengganggu penilaiannya dari kita ya. Tapi Ya, kalau mungkin dari akan ganggu. kementeriannya ada masalah ya kita kurang tahu juga seperti itu. Nah intinya sih kalau di sisi Vestonya ya kita melihat dari si LMS LX-nya ini aja seperti itu. Jadi selama Bapak kerjakan, selama selesai, ya tentunya pasti nilainya akan baik seperti itu. Kemudian kalau untuk trainingnya sendiri, kenapa tidak diadakan luring? Jadi sebagai informasi bahwa sebenarnya kami juga terbiasa sebenarnya lebih menjalankan training yang luring ya, yang tatap muka sebenarnya. Justru ini adalah pertama kalinya kita juga menggunakan LX sebagai medianya untuk di Indonesia ya. Tapi kalau mungkin secara global ya mereka sudah gunakan seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri ya kita baru pertama kali lah ini menggunakan LX untuk training sebagai
jangka waktu juga yang durasinya panjang seperti itu. Tentunya ya kami juga mengharapkan adanya training lanjutan yang mungkin tatap muka seperti itu. Tapi di sisi lain sebenarnya kenapa sih kok nggak dibikin tatap muka? Ya karena ada keterbatasannya Pak. Seperti itu. Keterbatasan utamanya sih yang kami ketahui bahwa masalah pendanaan seperti itu, bahwa kalau kita buat sebagai luring maka akomodasinya, transport ya, kemudian hotel itu harus penginapan gitu ya, harus ditanggung sendiri gitu. Hanya biaya trainingnya saja yang akan ditanggung dari kementerian seperti itu. Makanya kenapa kami lebih memilih untuk melakukan secara daring seperti itu. Tapi kalau mungkin next-nya programnya berbeda, mungkin ada pendanaan untuk penginapan, untuk kemudian transportnya, ya tentunya kami juga lebih mengharapkan trainingnya luring ya, tatap muka, karena tentunya akan lebih efisien gitu, dibandingkan dengan sistemnya daring. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin sih sebenarnya itu masukan yang lebih tepatnya untuk ke kementeriannya sih. Gitu. Kalau dari kami Terima sih kasih Pak tentunya atas lebih informasi mengharapkan Pak. luring, Pak. Sama-sama, Pak. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup? Oke, jadi kalau tidak bertanya lagi, kita ulangi lagi informasi ya. Jadi utamanya yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sekarang kita sudah buka kembali assignment 1 dan assignment 2 ya, dengan batas waktu sampai besok tanggal 20 jam 23.59. Yang kita gunakan tujuan utamanya adalah untuk Bapak Ibu belajar lagi kembali, mereview lagi kembali sebelum besok tanggal 21 hari Jumat itu Bapak Ibu mengikuti ujian akhir secara teori ya. Dan di mana ujian teorinya tadi bahwa di renewable energy terbarukan akan ada 4 topik. Kemudian untuk di pneumatik hidrolik ada 3 topik. Kemudian untuk di mekatronik juga ada 3 topik, di mana setiap topik masing-masing 45 menit durasinya dengan jumlah soal yang berbeda-beda. Kemudian untuk aksesnya sudah bisa dimulai dari tanggal 21 Jumat jam 00 sampai Jumat jam 23.59. Ya, di mana tadi Bapak Ibu bebas apakah mau mengerjakan topik yang mana dulu. Karena tinggal Bapak Ibu klik topik mana yang mau dikerjakan dahulu. Ya. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa setiap topik itu ketika sudah dibuka, maka Bapak Ibu harus kerjakan dalam waktu 45 menit. Karena lewat dari 45 menit, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi pastikan kerjakan sampai selesai. Ya, kemudian tadi bahwa setiap soal jangan lupa dikonfirm. Ya, bahwa kalau dikonfirm berarti jawabannya akan diterima oleh servernya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau ubah, ada fitur untuk mengubah tadi ya, klik tombol resetnya untuk Bapak Ibu bisa mengubah lagi jawabannya kalau mungkin Bapak Ibu merasa jawaban itu kurang tepat. Ya, perlu dipastikan bahwa sebelum waktu selesai semua jawaban sudah terkonfirm. Ya, seperti itu. Jadi bebas mau kerjakan jam berapa saja, mau urutan topiknya seperti apa, mau mana yang duluan, ya. Kemudian juga apakah langsung semua topik dikerjakan sekaligus, atau mungkin nanti pagi satu topik, siang satu topik, malam satu topik, terserah Bapak Ibu. Ya, jadi kita berikan keleluasan karena ya seperti yang kita ketahui bersama pasti jadwal setiap orang berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mengajar, mungkin ada kegiatan di luar lainnya dan sebagainya. Jadi kita berikan keleluasan 24 jam untuk Bapak Ibu akses, diatur aja waktunya kapan Bapak Ibu bisa sempat langsung dikerjakan seperti itu.
ya selama masih hari Jumat, ya karena hari Jumat itu terakhirnya begitu sudah hari Sabtu jam 00 maka sudah tidak bisa lagi diakses oleh Bapak Ibu, ya. Kemudian ingatkan kembali juga bahwa untuk Seninnya di tanggal 24 kita akan adakan lagi Zoom, ya, untuk pembahasan bahwa setiap topik, ya, setiap bidang renewable energy, pneumatic hidrolik dan mekatronik apa tugas akhir yang akan dikerjakan proyek akhirnya, ya. Nanti tinggal nunggu aja ya informasi di dalam grup, ya, akan dibagikan linknya berbeda-beda tadi ya karena nanti per topik itu per bidang akan mengerjakan final project yang berbeda, ya. Jadi sehingga Bapak Ibu bisa fokus informasinya tidak saling berbenturan nanti malah jadi salah perkiraan apa yang harus dikerjakan. Jadi fokus bahwa untuk renewable energy apa yang harus dikerjakan, untuk pneumatic hidrolik apa, dan untuk mekatronik apa yang harus Bapak Ibu kerjakan seperti itu, ya. Tapi inti utamanya adalah sekarang Bapak Ibu pelajari dulu assignment 1, assignment 2-nya semua, ya, terutama yang topiknya akan diujikan di ujian akhir hari Jumat, ya. Di luar itu silahkan mau dipelajari atau tidak terserah Bapak Ibu. Tapi utamanya tentunya adalah sesuai dengan topik yang akan diujikan, ya. Bahwa peluang Bapak Ibu untuk lulus sebenarnya sudah sangat besar selama Bapak Ibu sudah mengerjakan semuanya dengan sesuai dengan waktunya, ya, bahwa assignment 1 selama semua dikerjakan itu sudah dapat 20 poin, assignment 2 juga sama, kalau semua sudah dikerjakan akan dapat 20 poin, jadi paling tidak 40 poin sudah di tangan Bapak Ibu. Kemudian nanti final project itu juga sebenarnya paling tidak 20 poin sudah di tangannya Bapak Ibu, yang penting mengerjakan. Tinggal nanti 10% adalah siapa yang paling bagus lah ibaratnya ya dapat nilai full. Oh ada yang kurang-kurang mungkin ya nilainya 28 gitu. Ada yang sekedar mengerjakan mungkin 25 misalkan gitu dari maksnya 30, ya. Jadi akan ada poin pembandingnya lah bagaimana pekerjaannya Bapak Ibu prakteknya, ya. Apakah prakteknya benar-benar full effort, ya, dikerjakan semuanya dengan baik, ya nilainya akan sempurna, ya. Jadi kita akan membandingkan lah gitu, ya. Tapi seperti yang disampaikan bahwa final project ini hal yang tidak terlalu sulit, ya. Jadi tinggal bagaimana effortnya, lebih ke arah bagaimana effortnya Bapak Ibu mengerjakan gitu. Apakah mungkin bikin video, apakah mungkin perlu bikin gambar dan sebagainya. Nah itu kita bebaskan ke Bapak Ibu seperti apa. Paling nanti akan ada standarnya. Oh minimum harus ada ini, harus ada itu, ya. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu tambahkan banyak hal di situ mungkin yang dibutuhkan di luar yang kami minta, ya itu akan menjadi tentunya penilaian tambahan seperti itu, ya. Jadi mungkin itu gambarannya, tapi intinya tadi ya tunggu aja nanti di hari Senin proyek akhirnya seperti apa. Itu hanya sebagai gambaran supaya nantinya Bapak Ibu paham apa yang nanti kurang lebih akan kita kerjakan dan penilaiannya akan seperti apa, ya. Tapi kalau untuk ujian akhirnya hari Jumat tentunya nilainya basis on langsung akan keluar dari LX-nya, ya. Berapa poin yang Bapak Ibu dapatkan itu yang akan langsung kita gabungkan dengan nilai assignment 1, assignment 2 dan nanti dengan si final project-nya. Ya, untuk apakah ada remedial atau tidak nanti tinggal menunggu kabar, ya. Tentunya kita akan lihat dulu nilainya semua seperti apa, apakah diperlukan remedial atau tidak, ya. Karena tadi bahwa seharusnya nilainya sudah 60% di tangan, jadi seharusnya kecil kemungkinannya untuk tidak lulus seperti itu, ya. Jadi kalau dibutuhkan saja, karena kita tahu juga pasti Bapak Ibu kan juga punya kesibukan dan limit waktu kita juga hanya sampai minggu depan seperti itu. Jadi ya waktunya pun terbatas juga. Dimana setiap harinya itu kan Bapak Ibu sudah ada tugas baru, ya. Jadi kita menghindari adanya remedial ya sebenarnya supaya tidak tugasnya menumpuk seperti itu, ya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau mungkin nanti Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan di dalam grup, ya. Untuk hasil assignment 1, assignment 2 sebenarnya ya mayoritas bagus. Tentunya
Yang hasilnya tidak bagus adalah yang tidak mengerjakan secara penuh, ya. Jadi selama Bapak Ibu mengerjakan secara penuh, semua dikerjakan, kuisnya dikerjakan, videonya ditonton, ya, progresnya berarti full 100%, maka Bapak Ibu sudah pasti dapat 100. Ya, jadi nggak usah takut bahwa ini saya dapat berapa ya. Selama Bapak Ibu benar-benar mengerjakan sudah pasti itu 100% karena datanya semua sudah terrecord di LX, ya. Jadi ya saya kasih lihat contohnya. Jadi datanya itu kita pegang Bapak Ibu, ya, seperti apa datanya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini akan ada datanya nih. Bapak Ibu mengerjakan prosesnya sudah berapa. Misalkan, ini, ya. Udah 100% semua. Tapi ini juga kita cek lagi, benar gak ini semua komplit, ya, per satu-satu. Ya. Nah, kemudian juga nanti apakah semua kuisnya di sini dikerjakan atau tidak. Itu semua akan kita cek satu persatu. Nah, makanya kenapa rekapnya ini butuh waktu yang panjang seperti itu. Karena kita cek ini satu persatu Bapak Ibu, bukannya asal main ngambil dari LX-nya aja, karena data dari LX-nya juga agak-agak bermasalah. Jadi kita benar-benar ngecek nih satu persatu datanya benar atau tidak, videonya ditonton atau tidak, komplit atau tidak, tugasnya dikerjakan atau tidak, ya. Selama dikerjakan ya kita tidak melihat nilainya di sini 1 atau 0. Kalau 1 ya berarti Bapak Ibu benar, tapi kalau 0 ya tentunya adalah jawaban yang salah. Ya, kita lihat adalah cuma ini dikerjakan atau tidak gitu. Karena kalau tidak dikerjakan nanti dia adalah strip doang. Seperti itu, ya. Jadi dia di exercise atau mungkin nanti dia adalah question seperti ini. Nah, ini harusnya ada angkanya. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu tidak kerjakan, maka di sini nanti bentuknya adalah strip dengan strip gitu. Ya, seperti ini sama gitu. Nah, ini nanti kita periksa nih satu persatu semua question, semua exercise apakah ada angkanya atau tidak gitu. Kalau tidak ada angkanya, maka berarti si quiz-quiznya itu di skip aja, tidak dijawab. Nah, itu yang nanti akan mengurangi nilainya dari Bapak Ibu. Tapi kalau semuanya dikerjakan, ya meskipun jawabannya salah, itu kami tetap anggap jawabannya benar lah gitu. Atau dengan kata lain kami tidak melihat jawabannya benar atau tidak dari kuis di assignment-nya. Yang kami lihat adalah dijawab atau tidaknya saja. Gitu. Karena kenapa kami melihat seperti itu? Ya kami harapkan adalah ketika dijawab, maka kan kalaupun jawabannya salah, Bapak Ibu akan tahu jawaban yang benarnya apa. Ya, karena kalau di assignment seperti itu, bahwa begitu dijawab, kemudian salah, dia akan kasih tahu jawaban benarnya sebenarnya apa, kenapa jawabannya itu, ada penjelasannya, gitu. Nah, itu yang kami harapkan, karena tadi bahwa di dalam progresnya assignment 1 dan 2 yang kita nilai adalah Bapak Ibu itu adalah untuk belajar, ya, karena assignment itu adalah persiapan bahwa untuk mengikuti ujian akhir dan mengikuti final project-nya, gitu. Jadi selama itu ya dikerjakan, ya kami anggap oke, gitu, meskipun mungkin dikerjakannya jawabannya salah, gitu. Tapi ya salah itu kan juga menjadi pembelajaran karena akan dikasih tahu jawaban benarnya apa, seperti itu, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu jangan terlalu pusingkan, bagaimana nih nilai saya di assignment 1, di assignment 2, selama Bapak Ibu benar-benar kerjakan semuanya, pasti dapat 100. Berarti sudah dapat 20 poin, 20 poin. Seperti itu. Ya, jadi nggak usah ragu gitu. Ini assignment 1 saya bagus apa enggak ya nilainya. Ya, itu jawabannya bahwa Bapak Ibu nggak usah nunggu rekap dari kita. Bahwa selama Bapak Ibu kerjakan sendiri, yakin bahwa semua saya sudah jawab, semua kuisnya saya kerjakan, semua videonya saya tonton, maka pasti nilainya adalah sempurna. Gitu. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu tidak mengerjakan, karena ada beberapa yang masih cuma baru 5%, 2%. Ya kalau 5% berarti apa ya, nilainya hanya 5 dari 100. Seperti itu. Jadi utamanya adalah progresnya dulu. Setelah progresnya kelar, baru kita lihat semuanya benar-benar dikerjakan dengan baik atau tidak, kuisnya dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu memikirkan ini bagaimana saya butuh tahu nih nilai saya di assignment 1 berapa, assignment 2 berapa. Sebenarnya itu menurut saya sih tidak diperlukan ya, karena selama Bapak Ibu mengerjakan, Bapak Ibu sudah tahu bahwa Bapak Ibu dapat nilai 100. Tapi kalau Bapak Ibu yang merasa bahwa tidak mengerjakan secara full,
baru Bapak Ibu perlu tahu nilainya Bapak Ibu berapa, seperti itu. Ya, mungkin itu dari kami. Kalau ada mungkin yang mau ditanyakan lagi, silakan ditanyakan ya. Tolong dipersiapkan dirinya dengan baik ya. Dipelajari lagi assignment-nya, diskusinya ya, supaya nanti semuanya bisa langsung lulus di ujian akhirnya ya. Mungkin itu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Eka dan Pak Tawakal. Mengingat waktu sudah jam 16.35, mungkin kita sudahi sesi Zoom sekarang. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, bisa disampaikan melalui grup. Kita ada grup di WhatsApp. Nanti juga untuk jadwal revisi beserta tadi catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh Pak Eka dan Pak Tawakal terkait ujian akhir dan juga terkait final project akan kita rangkumkan juga di grup seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Eka dan Pak Tawakal. Zoom-nya izin saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Izin, Izin. izin. Izin lab.